Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini kita akan bahas jurnal penyesuaian untuk transaksi beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Di video ini disertai dengan soal tipe HOTS, High Order Thinking Skill. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kefahaman, kemudahan di dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, beban yang masih harus dibayar atau di literatur lain disebut dengan utang beban atau beban terutang. Definisinya adalah beban perusahaan yang telah jatuh tempo atau menurut akuntansi sudah menjadi beban tetapi belum dibayar oleh perusahaan. Artinya, walaupun belum dibayar, namun secara akuntansi sudah merupakan beban. Saya menggunakan istilah beban di sini, jangan bingung, sementara sama dengan pengertian biaya. Walaupun ada sedikit yang berbeda, tapi untuk memudahkan kita, beban yang saya maksud di sini ya sama dengan biaya. Ya, beban sewa sama dengan biaya sewa begitu. Nah, contohnya adalah sewa yang masih harus dibayar, atau ada yang menyebut utang sewa, ada yang menyebut sewa terutang. Itu adalah hal yang sama, semuanya kelompok utang. Kasusnya begini, sampai tanggal 31 Desember 2020 masih terdapat sewa yang belum dibayar sebesar 10 juta. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Saudara pemirsa, ini adalah contoh yang tipenya LOTS ya, Low Order Thinking Skill. Mengapa dikatakan LOTS? Mengapa dikatakan low order? Karena kalau soalnya seperti ini gampang banget ya, angkanya sudah ketemu, 10 juta sudah diberitahu, tinggal mikir jurnalnya. Tapi tidak apa-apa, untuk awalan ini kita pakai LOTS, nanti berikutnya akan saya beri contoh yang tipe HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Ya, beban yang masih harus dibayar atau utang beban, template jurnal penyesuaiannya seperti ini, saudara. Ya, beban titik-titik debit, titik-titik yang masih harus dibayar kredit. Diingat-ingat, beban titik-titik debit, titik-titik yang masih harus dibayar kredit. Ya, nah titik-titik yang masih harus dibayar boleh diganti dengan utang titik-titik atau diganti titik-titik terutang. Ya, angkanya sebesar beban yang belum dibayar. Jadi untuk kasus contoh tadi berarti angkanya 10 juta, maka jurnalnya seperti ini. Beban sewa debit 10 juta, sewa yang masih harus dibayar kredit 10 juta. Akun sewa yang masih harus dibayar boleh pakai utang sewa, boleh pakai sewa terutang. Nanti kalau mengerjakan soal, tergantung nama akun yang disediakan apa. Kalau akun yang disediakan utang sewa, saudara gunakan jurnalnya utang sewa kredit 10 juta. Gampang ya, cuma seperti itu selesai. Ya, pokok bahasan untuk beban yang masih harus dibayar. Namun kami tambahkan di sini beberapa contoh soal tipe HOTS, High Order Thinking Skill. Salah ketik ini, thinkingnya salah ketik. Betulkan sendiri ya, thinkingnya ini salah ketik ya. Baik, perusahaan memiliki utang bank jangka panjang sebesar 900 juta dengan bunga 12%. Saudara, kalau tidak ada keterangan bunga sekian persen itu per bulan atau per tahun, kalau tidak ada keterangan itu artinya per tahun. Ya, tapi kalau ada keterangan per bulan kita ikuti itu. Tetapi kalau tanpa keterangan artinya per tahun. Ya. Pembayaran angsuran dan bunga dilakukan di belakang tiap bulan setiap tanggal 1. Buat jurnal penyesuaian per 31 Desember. Pembahasannya seperti ini ya. Jadi ini Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Boleh dibuat lebih panjang lagi boleh, tapi saya kira dengan gambaran ini, ilustrasi ini sudah cukup ya. Angsuran Oktober termasuk bunganya itu akan diselesaikan tanggal 1 November. Angsuran dan bunga November akan diselesaikan 1 Desember. Angsuran dan bunga Desember akan dibayar 1 Januari ya. Nah, tutup buku atau penyusunan laporan keuangan dilakukan di sini tanggal 31 Desember. Nah, artinya bunga Desember belum dibayar. Bunga untuk bulan Desember belum dibayar. Oke.
Sehingga jurnalnya kita ingat template-nya seperti ini, beban titik-titik debit, titik-titik yang masih harus dibayar kredit. Sehingga jurnalnya beban bunga debit, bunga yang masih harus dibayar kredit, atau utang bunga, atau bunga terutang kredit. Angkanya 9 juta. Dari mana 9 juta? Dari 1/12. Kenapa? Karena hanya 1 bulan, bulan Desember, kali 12% kali 900 juta, ketemunya 9 juta. Mudah ya, semoga saja jelas ya. Baik, kita tambah satu lagi ya. Jadi contoh soal high order thinking skill, sekali lagi ini saya salah ketik ya, salah ketik untuk thinkingnya, mohon dibetulkan, saya mohon maaf ya. Contoh, perusahaan mempekerjakan karyawan yang upahnya dibayar secara mingguan tiap hari Sabtu, Upah dihitung per hari kerja. Tanggal 31 Desember jatuh pada hari Rabu. Pada hari Sabtu berikutnya, karena setiap Sabtu itu bayarnya, perusahaan membayar upah karyawan sebesar 500 juta untuk 5 hari kerja karena tanggal 1 Januari karyawan libur. Sebetulnya ini sudah agak enak ini, sudah diberi 5 hari kerja. Mestinya cukup dengan keterangan tanggal 1 Januari karyawan libur, itu artinya untuk 5 hari kerja. Kalau masuk terus, berarti untuk 6 hari kerja. Ya, tapi ini tidak apa-apa, sudah dibantu sedikit 5 hari kerja, biar tidak bingung. Ya. Buat jurnal penyesuaian per 31 Desember. Baik, penyelesaiannya seperti ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Apa itu? Ya, nama-nama hari dalam satu minggu. Baik, ini tanggal 31 Desember jatuh pada hari Rabu. Ya, 1 Januari berarti hari berikutnya hari Kamis. Nah, ini tidak bekerja, berarti kerjanya hanya 5 hari. 5 hari 500 juta, berarti perharinya berapa? Iya, 100 juta. Ya. Upah yang belum dibayar karena tutup buku itu dilakukan tanggal 31 Desember, itu berarti yang belum dibayar selama 3 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu. Maka template jurnalnya beban titik-titik debit titik-titik yang masih harus dibayar kredit, jawabannya beban upah debit, upah yang masih harus dibayar kredit, atau utang upah atau upah terutang, angkanya 300 juta. Dari mana 300 juta? 3 kali 100 juta. Ya, 500 juta untuk 5 hari. Berarti perharinya 100 juta. Kalau yang belum dibayar hanya 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, berarti angkanya 300 juta. Itu beberapa contoh tipe HODS, sehingga saudara harus menganalisis untuk menemukan angkanya, maka disebut HODS. Beda dengan tadi sudah ditunjukkan, sewa yang belum dibayar 10 juta. Nah, ini soal-soal yang tipe itu untuk soal-soal olimpiade tidak akan ditemukan ya. Untuk LKS, lomba keterampilan siswa SMK, sudah tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah tipe-tipe soal HODS seperti ini. Begitu juga untuk ujian nasional PPG dan seterusnya, pendidikan profesi guru ya, uji pengetahuan ya, tipe-tipe soal HODS seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.